Selamat datang. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengaktifkan dan menggunakan fitur Apple Intelligence di MacBook Neo Anda. Untuk mengaktifkan Apple Intelligence, pastikan perangkat Anda terhubung ke internet lalu masuk ke pengaturan sistem di MacBook Anda. Di pengaturan sistem, kita perlu memastikan apakah perangkat sudah diperbarui ke versi perangkat lunak terbaru. Jadi, buka menu pembaruan perangkat lunak di bagian umum, lalu pilih Apple Intelligence dan Siri di bilah samping, dan aktifkan Apple Intelligence dengan menggeser tombol ini ke kanan. Untuk mengaktifkan Apple Intelligence, bahasa Siri Anda harus sama dengan bahasa sistem Anda, dan Anda dapat dengan cepat mengubah bahasa Siri di menu yang sama dengan memilih bahasa yang sesuai dari daftar ini. Setelah Anda mengaktifkan Apple Intelligence untuk pertama kalinya, itu akan mulai mengunduh dan memasang paketnya. Setelah instalasi selesai, laptop Anda akan restart dan Anda akan siap untuk mulai menggunakan fitur-fitur Apple Intelligence. Sekarang, salah satu fitur yang paling terlihat adalah alat bantu menulis, yang tersedia pada dasarnya di program apapun di mana Anda harus menulis sesuatu. Jadi misalnya di aplikasi catatan, kita memiliki ikon khusus untuk alat bantu menulis. Jadi ketika Anda memilih teks apapun di sini dan mengklik, di sini Anda akan membuka alat bantu menulis di mana Anda bisa mendeskripsikan perubahan Anda ke chat, atau Anda juga bisa melakukan pemeriksaan tata bahasa, menulis ulang teks Anda, mengubah gaya, mengubah format, atau komposisi dari teks tersebut. Dan untuk program-program lainnya, Anda bisa mengakses menu yang sama dengan pergi ke edit dan menggulir ke bawah ke alat bantu menulis, di mana Anda bisa dengan cepat memilih salah satu alat bantu menulis atau menampilkan semuanya dengan mengetuk di sini. Jadi dengan cara ini Anda bisa mengatur email Anda bisa menulis ulang email Anda, meringkasnya, dan secara umum membuat tulisan Anda jauh lebih baik dan lebih mudah dibaca. Selanjutnya adalah alat pengeditan foto. Jadi jika kita membuka foto apapun di aplikasi foto, pertama-tama kita bisa dengan cepat memperbaiki foto tersebut dan memang ada peningkatan hanya dengan mengetuk alat ajaib ini. Dan akan membutuhkan waktu beberapa saat untuk memprosesnya. Tapi pada akhirnya fotonya akan menjadi jauh lebih baik. Jadi itulah perubahannya jika Anda ingin melihat lebih jelas. Jadi, alat ini mampu membuat hasil foto Anda menjadi jauh lebih hidup dan nyata, membuat saturasi warnanya tampak jauh lebih menonjol dan bersemangat, dan juga secara cerdas mencerahkan area-area yang gelap pada foto tanpa kehilangan detail apapun. Yang menurut saya pribadi hal ini benar-benar luar biasa dan sangat keren sekali. Anda juga bisa menghapus elemen-elemen sesi foto dengan mengklik edit di dekat pojok kanan atas, lalu pilih tab Clean Up di bagian atas aplikasi, dan kemudian pilih apa yang ingin Anda hapus dari foto. Jadi misalnya, mari kita hapus derek ini. Alat Apple Intelligence akan secara otomatis mendeteksi apa yang ingin kita hapus dan akan menghilangkannya sepenuhnya dari foto. Seperti yang Anda lihat, ada sedikit perubahan ini di sini, tapi sekarang kalau seperti yang Anda lihat, perubahannya benar-benar mulus dan kita tidak bisa melihat jejak apapun dari objek yang sebelumnya ada di sini. Dan perangkat lunak inovatif berikutnya yang akan kita bahas, yang memiliki karakteristik yang cukup serupa dengan alat pengeditan konvensional adalah Image Playground. Jadi, perlu Anda ketahui bahwa itu adalah sebuah program canggih yang juga tersedia di perangkat iPhone Anda. Dan merupakan program di mana Anda bisa menghasilkan karya visual orisinal milik Anda sendiri secara kreatif berdasarkan ide-ide unik yang Anda miliki. Selain itu, Anda juga bisa secara acak membuat gambar baru yang menarik dengan cara memilih serta menarik berbagai macam elemen emoji dan tampilan visual yang disarankan secara acak oleh sistem. Lalu setelah itu, Anda tinggal menunggu hasilnya. Kemudian kita bisa misalnya mendeskripsikan sebuah gambar atau cukup menunggu gambar acak yang dihasilkan, lalu kita bisa memilih mana yang ingin kita simpan.
Selain itu, sebenarnya masih ada banyak hal lainnya yang bisa dieksplorasi, misalnya saja mengenai pentingnya notifikasi, manajemen email, serta berbagai fitur tambahan lainnya. Dan Anda bisa menemukan semuanya sendiri, tapi saya benar-benar berharap kami telah mendorong Anda untuk melakukannya lewat video ini dan saya harap Anda menyukainya. Dan jika Anda suka, mohon pertimbangkan untuk berlangganan ke channel kami. Beri kami like dan komentar di bawah dan sampai jumpa di video berikutnya.